Kita akan mempersiapkan bahan perenungan kita pada minggu hari ini sesuai dengan bahan yang disediakan oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita akan membuka bagian Alkitab yang diambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai dengan ayat 28. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan, ini kami yang datang bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami untuk menemukan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami menjalani kehidupan kami di masa-masa yang paling sukar sekalipun, kami akan senantiasa dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ada kekuatan yang melampaui apa yang kami miliki, dan kekuatan itu adalah kekuatan yang berasal daripada-Mu sendiri, dan itu bisa kami temukan di dalam kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu, ketika hari ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ini, pimpin kami supaya apa yang kami renungkan betul-betul kami bukan hanya sekedar memahaminya, tetapi biarlah kami juga mau melakukan apa yang menjadi seturut dengan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kehidupan kami. Ini kami Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin kami sekalian, supaya hari ini kami mendapatkan berkat yang berasal daripada-Mu sendiri. Di dalam Kristus Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami datang dan berdoa. Amin. Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat ke-28. Di bawah judul perikop, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang bukan hanya sekedar membaca, tetapi mau juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Tetap bersemangat dalam menghadapi dan menjalani suasana yang masih belum berubah. Kita masih berhadapan dengan masa pandemi, dan semoga Tuhan senantiasa menjagai dan memulihkan kita tiap-tiap hari. Bapak dan Ibu,
Saya mau mengawali renungan kita hari ini dengan menggambarkan seperti ini. Membaca Alkitab itu seperti orang yang berada di sebuah pertunjukan. Saya punya gambar Bapak dan Ibu. Udah ada ya? Ya, hanya mau menggambarkan bahwa kira-kira kalau misalnya pertunjukan tuh kayak gini. Ada panggungnya, ada orang-orang yang menonton pertunjukannya, dan ada orang-orang yang sedang mempertunjukkan sesuatu di panggung tersebut. Hari ini kita membaca perikop kita, Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Panggungnya ada, yaitu di sebuah rumah ibadat di Kapernaum. Pertunjukannya ada. Yesus yang mengajar di bait Allah, di rumah Tuhan, dan kemudian ada orang yang kerasukan, lalu Yesus mengusir gitu ya, dan semua orang takjub, semua orang heran, dan semua orang bertanya-tanya, ini kuasa apa ini? Ini ajaran baru. Dan kemudian, di mana biasanya kita menempatkan diri, kalau misalnya gambaran ini, maka biasanya seseorang, kita menempatkan diri, sewaktu baca Alkitab, adalah persis ada di yang nonton, di luar. Jadi kayak, ya gini lah, ini pertunjukannya, panggungnya di sini, semuanya ada di sini, kita ada di sini kan, kita nonton. Maksud saya gitu. Jadi kita hampir selalu menempatkan sewaktu kita membaca Alkitab adalah orang-orang yang menonton itu. Nah, dari gambaran itu saya mau mengajak kita merenungkan dua hal saja pada hari ini. Yang pertama adalah seperti yang saya sudah bilang bahwa sewaktu kita mendekati Alkitab atau bahkan mendekati Tuhan, kita akan terlalu sering menganggap bahwa diri kita itu betul-betul hanya sebagai penonton yang duduk di bawah gitu. Yang duduk di bawah, yang cuma menonton tentang bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi, bagaimana pertunjukan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan orang-orang lain. Dan kemudian pada akhirnya kita menganggap bahwa itu adalah pertunjukan Tuhan buat orang lain. Bandingkan dengan misalnya Bapak dan Ibu, ya ini gambarannya kan pertunjukan kayak di teater gitu ya. Banyak lah waktu kita nonton TV atau waktu nonton bioskop dulu sebelum ada pandemi. Biasanya orang kan akan menganggap gini. Pernah nggak Bapak dan Ibu ngomong kayak gini? Wih, filmnya bagus ya, atau pertunjukannya bagus ya. Ceritanya tentang ini. Oh, kita menguraikannya dengan baik sekali karena kita mengingat apa yang baru kita lihat. Lalu kemudian kita bilang, andai hidup saya seperti itu. Dia membandingkan karena dia menganggap dirinya adalah penonton dengan apa yang terjadi dalam apa yang baru saja dia lihat dari apa yang dia tonton. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan pendekatan kita terhadap Alkitab, pendekatan kita terhadap Tuhan dan kuasanya hampir selalu seperti itu. Yang paling pertama, kita menempatkan diri sebagai penonton dan kemudian menganggap bahwa apa yang dinyatakan Tuhan itu adalah sesuatu pertunjukan yang di luar jangkauan kita. Padahal sewaktu seseorang membaca Alkitab, sewaktu seseorang berusaha untuk mengenal Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan tidak menganggap kita hanya penonton. Bahkan di industri kayak gini, di pertunjukan, bukankah orang-orang sekarang seringkali melibatkan penontonnya gitu kan ya? Melibatkan orang-orang yang duduk dan kemudian kadang-kadang suka diajak kan, ayo coba yang duduk di bawah, coba maju ke sini. Dia terlibat dalam pertunjukan itu dan mengalami juga apa yang dinyatakan, apa yang mau ditunjukkan dalam pertunjukan itu. Nah, saya mau mengajak kita untuk mengingat bahwa bukankah seharusnya ketika kita membaca Alkitab dan kemudian berusaha untuk mengenal Tuhan dengan lebih lagi, ya memang gambarannya harus lebih daripada Bapak dan Ibu, kita bukan penonton. Jangan cuma mau nonton dan kemudian takjub. Kalau orang kan
bahkan di Bait Allah kan orang melihat gitu apa yang dilakukan oleh Yesus, dan kemudian mereka takjub karena pengajaran Yesus, pengajaran yang sama sekali berbeda, dan bukan hanya pengajaran tapi juga pertunjukan kuasa Kristus juga dinyatakan di saat itu, dan mereka takjub. Tapi bukan hanya sekedar itu. Karena yang dilakukan oleh Kristus, yang akan dilakukan selalu oleh Tuhan adalah Dia mau supaya yang awalnya cuma nonton-nonton terlibat, ada, bersama-sama, berjalan bersama-sama, dan pada akhirnya mengalami kuasa Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang pertama yang saya mau ajak untuk kita ingat selalu. Jangan cuma jadi penonton, terlibatlah, majulah ke panggung, dan berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak cuma ngomong bahwa wah, kisahnya luar biasa ya. Beda dengan kisah saya. Jangan cuma berhenti ngomong kayak gitu. Tapi lihatlah bahwa Tuhan mengajak selalu Bapak dan Ibu untuk masuk ke dalam pertunjukannya. Dan kalau kita sebagai keluarga jemaat, bukankah proses pemilihan majelis jemaat adalah salah satu cara Tuhan dalam mengajak setiap orang untuk bukan hanya sekedar jadi penonton. Jangan cuma lihat dan kemudian misalnya, kan kalau penonton kan nggak jauh dengan komentator gitu ya. Jangan cuma ngelihat, jangan cuma komentar. Ya ayo sama-sama jalan bersama untuk membuat keadaan jauh lebih baik. Dan selalu tantangannya yang diajak oleh Tuhan adalah itu. Tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar nge-tweet sana sini, cuit sana sini, tapi terlibatlah, adalah bersama-sama, dan kemudian alami sama-sama bagaimana kuasa Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Bagian yang pertama. Yang terakhir adalah yang saya mau ajak untuk kita renungkan bersama. Jangan lupakan selalu bahwa ketika Tuhan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan setiap orang, akan selalu ada skenario dari Tuhan. Maksudnya ada rancangan dari Tuhan yang kadang-kadang Bapak dan Ibu, kita sama sekali nggak tahu tentang bagaimana jalan ceritanya. Nggak ada yang tahu jalan ceritanya gimana. Yang kita tahu kadang-kadang cuma janji Tuhan bahwa endingnya happy ending gitu kan ya. Kalau di perjanjian lama gitu, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Itu kan endingnya. Tapi bagaimana pernyataannya, perjalanannya menuju endingnya seperti itu, kadang-kadang kita sama sekali nggak tahu. Hari ini pandemi, ada beberapa saudara-saudara kita yang pernah terpapar oleh virus corona. Bagaimana seseorang yang sakit kemudian tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan dan punya kuasa untuk melakukan sesuatu bagi kehidupannya. Orang sakit kok. Jawabannya ya berjalanlah terus karena ada sesuatu yang memang belum dibukakan oleh Tuhan, dan untuk tahu apa yang memang Tuhan mau nyatakan, maka seseorang harus melanjutkan perjalanannya, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan menyatakan yang baik itu dalam kehidupannya. Jangan cuma mau melihat akhir kisahnya tanpa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maksud saya seperti itu. Karena biasanya orang Kristen taunya kan endingnya. Kita akan selalu dikuatkan oleh kisah akhir yang bahagia. Saya mau gambarkan lagi. Bandingkanlah perikop kita hari ini dengan misalnya, ini kan awal-awal perjalanan Kristus kan ya. Makanya di akhir ayatnya kan dikatakan makin tersiarlah kabar tentang Yesus di Galilea. Karena Yesus memang belum dikenal.
Bandingkanlah perikop kita hari ini dengan apa? Dengan kisah di Golgota. Perikop kita hari ini, semua orang takjub. Kenapa? Karena mereka terkaget-kaget dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ibaratnya orang nonton sebuah pertunjukan, mereka belum pernah nonton itu sama sekali. Dan sekarang dipertontonkan seperti itu dan semua orang takjub. Mudah untuk takjub terhadap sesuatu yang belum pernah terjadi, dan sewaktu itu terjadi hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi bagaimana tanggapan seseorang ketika yang terjadi adalah seperti makanya tadi saya bilang bahwa bandingkan dengan perikop kita hari ini dengan Golgota. Sewaktu rancangan yang dirancangnya itu belum dibukakan semuanya. Orang terbuka kapan? Jumat Agung semua orang tertutup. Mana ada yang takjub? Semua orang takjub dan semakin mengerti sewaktu apa? Sewaktu Paskah. Di Golgota mata tertutup semua. Paskah mulai itu terbuka semuanya. Sedikit demi sedikit terbuka dan pada akhirnya mengerti dan pada akhirnya tahu bahwa ternyata ini rancangan Tuhan. Pada akhirnya bukankah setiap kita harus berjuang untuk menjadi seperti itu? Bahwa bukan hanya kita nonton. Bapak dan Ibu kalau misalnya mau cari tahu di mana tempat kita dalam tanda petik ya manggung, di rumah kita, yaitu panggungnya kita, tempat karya pelayanannya kita, tempat di mana kita melakukan sesuatu untuk keluarga, untuk Tuhan, di rumah, di sini, di tempat Bapak dan Ibu kerja, dimanapun kita berada, dan selalu ajakan untuk jangan cuma jadi penonton, tapi lakukanlah sesuatu, dan kemudian tahu juga bahwa kadang ada sesuatu yang memang belum dibukakan oleh Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka tugas kita adalah tetap berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lain, dan juga berjalan bersama-sama dengan Tuhan, supaya betul-betul apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang semua janjinya yang manis itu jangan terhenti oleh kepahitan kita di hari ini. Golgota itu pahit kan? Yang perikop yang kita baca itu ya manis. Tapi kalau misalnya yang pahit itu terjadi dalam kehidupan kita, maka tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan, karena pasti ada sesuatu yang belum dibukakan oleh Tuhan, dan itu mau dinyatakan oleh Tuhan sewaktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi selamat memperjuangkan kehidupan kita sekalian di dalam keseharian kita, di tengah keluarga, di tengah karya pelayanan kita di jemaat, dimanapun kita ada. Semoga dengan semua partisipasi Bapak dan Ibu, semua jerih lelahnya Bapak dan Ibu, di saat itulah Tuhan membukakan satu-satu. Ternyata maksudnya ini. Ternyata maksudnya ini. Dan di saat itulah kita tahu bahwa apa yang dijanjikannya adalah ya dan amin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin.